Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT sehat Pak RT. Pak RT petani tembakau. Oh sama, saya juga petani sih. Alhamdulillah. Iya. Berarti kalau petani tembakau kita harus melaporkan tentang kalau ada indikasi rokok ilegal. Saya kemarin itu tahu ada yang pakai itu. Tapi mau saya tak lapor nomin, kok lihat wong ngamuk, aku kena. Loh, dilindungi secara hukum kita dirahasiakan, Rip. Sing temen. Karena kesejahteraan itu, kalau nanti bagi hasil itu petani tembakau juga dapat kesejahteraannya, untuk masyarakat juga dapat. Sing temen. Loh, temen. Wong buktine tanggoku yo gak oleh. Tangga sapa? Tanggoku iku. Yo gak oleh kesejahteraan. Petani tembakau. Enggak. Karyawan. Yo dudu. Apa? Ulijo. Lijo karena hubungane. Loh, yang penting kan di perusahaan, wong dak dodolan di perusahaan kok. Ya enggak. Ya hubungannya dengan itu, kesejahteraan iso jalan yang di sawah, yang di tembakau itu diperbaiki. Itu saya juga mau melaporkan. Mudah-mudahan hari ini saya bertemu dengan Bu Sofi. Kenapa? Jalan yang tempat saya gunung itu kan gok mengkok. Iya. Kepingin kuku yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak. Tadi sing pas ngono lho, tak tepat sasaran. Jalannya tetap cuman diperbaiki dengan baik biar tradingnya itu enak. Loh lah iya Min, soalnya ning gone infra angkupuntur ning gone ndak bagus. Infrastruktur. Iku lak wong pendidikan kan aku enggak. Maksudnya iku yo benakno sing apik. Benakno apa? Benakno dalan, mosok benakno akhlak. Ya enggak, dadi ngene, Rip. Pembenahan di bidang itu banyak, kesejahteraan masyarakat itu pasti terjamin kalau pendapatan pajak semakin besar. Tapi masalahnya sing pengguna ngono iku akeh. Saya memergoki sendiri. Lah mosok kate tak laporno. Lho, Lah sampai aku kenapa-kenapa? gak apa-apa, dilindungi arek iki gak paham arek iki yo Mas Niku lek rene dipahamno. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang medal. Duwe omah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Niku. Wis, Mang. Lah, luar biasa. Mas, Ya apa? ini kan saya memergoki. Ada yang memang yang rokok bodong. Rokok Katanya botong. ini suruh enggak apa-apa, suruh ngelapor. Kalau rokok botong berarti nggak pakai baju, Rip. Gak ngono. Rokok berarti duwe udel. Gak ada lah. Apa kok tambah suwe iku mang tak rungokno sampai aku mlebu nang omahe sampean ono wong loro tambah suwe tambah Boten, rukun ae maneh. Kalau kita melaporkan itu ada nggak perlindungan Iya, Pak. itu? Ngene Cak, Kan takut. informasi sing tak tambani ya toko Bu Sofi. Sik eling Bu Sofi. Yang Sing kemarin minggu kesini. wingi dhewe mari ketemu. Nggih. Bu Sofi ku matur. Ono perlindungan kanggo siapapun yang melapor ketika ada unsur pembelokan penegakan hukum. Maksudnya dalam ranah penegakan hukum, sapa wae wonge sing katene nglaporno iku ya dilindungi. Loh, Ketika ono industri sing ono hubungan ambek tembakau, ono melakukan penyalahgunaan, penyimpangan, kekeliruan dan lain sebagainya, ini nanti kita bahas iki lho tulisan iki. Bolak-balik lho, Dek. berarti Bu Sofi kesini lagi. Lho, mrene maneh. Ngono lho kowe. Yo wis lek tak laporno wong bolak-balik rokokan gak ono vitamin. Obat. Aja gak rokokan. Kok untung ngene iki. Selaku. Rokokan gak ono pitahe lho. Rokokan yo gak apa-apa, gak tek pita. Rokokan dicancang ya apa. Kalau dikate pita dikado awakmu. Ini Mari biar ngene paham. awake dhewe kabeh. Oke. Bener jarene Camin, mari ono dayo maneh. Bu Sofi akan hadir di Kesini sini. aduh enggak ada. Ngomong Enggak ada sama- capeknya ya Bu Sofi ya. Oh, enggak ada capeknya. Keliling-keliling untuk Keliling terus. Ya karena awake dhewe nggo masalah iku lho. Makanya Pertaminanya Bu Sofi itu sehat. Sosialisasi penegakan hukum gempur rokok ilegal 2020. Seperti apa dan bagaimana kita panggil bareng-bareng ya. Nggih. Namanya Bu Sofi. Siji loro telu. Bu Sofi. Luar biasa. Ini beliau ya. Waalaikumsalam. Monggo Ibu, monggo Bu. Sofi, alhamdulillah, monggo. Masih ingat sama teman-teman saya ya, Bu? Sangat ingat sekali. Itu pembantu baru, Bu. Zaman lapo kate ngene-ngene barang. Seneng kudu Bu Sofi. Masalah akan terpecahkan. Kalau kita tidak ada masalah, acara ini nggak akan panjang. Bener. Bu Sofi hadir karena ada masalah ben awake dhewe paham. Kita ini contoh masalah. Wis ayo pinara. Iya. Saya ada di sini ya, Iya. mendengarkan dialog beliau. Ibu, kabar selanjutnya dos pundi? Alhamdulillah baik Mas Niko, mudah-mudahan sehat semua ya Mas Alhamdulillah Niko, Mas sehat, Amin, dan Cak Mas Amin Niko. sehat, Ya, Cak Sarip sehat, mudah-mudahan Ibu Sofi semua, kita semuanya sehat. Alhamdulillah, amin. Luar biasa. Bu, ini hari ini kita mau ngangsu lagi, maksudnya ngangsu kapro Cak, di Cak Amin, kemudian Cak Sarip,
juga akan pengen tahu sebetulnya di lini perusahaan dalam arti kita ini kan sebagian penerima alokasi anggaran dari BHJAT. Ada unsur industri. Ketika ngomong soal penegakan hukum, sing kados pundi sini Bu? Iya. Jadi penegakan hukum itu di dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 206 tahun 2020 ya mengenai dana bagi hasil cukai sembako itu diatur porsinya berapa sih untuk penegakan hukum Pak gitu. Kalau kita kemarin-kemarin bicara masalah porsi untuk kesejahteraan masyarakat itu 50% ya. Kemudian untuk kesehatan 25%, nah ini untuk penegakan hukum itu porsinya 25%, Cak. Oh. Jadi kemudian penegakan hukum itu untuk apa saja sih? Di situ ada 3 program yang diatur di dalam bidang penegakan hukum. Yang pertama adalah untuk tindakan preventifnya. Nah ini ada di situ program pembinaan industri yang diatur. Program pembinaan industri. Oh, tidak langsung. Tentu saja industrinya terkait dengan industri rokok, gitu ya, bukan industri apa tadi Pak? Melijo. Nah, melijo. Nah ini kan diatur di dalam apa namanya ketentuan DBHJAT ini. Jadi untuk tindakan preventif itu adalah pembinaan industri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Nah, itu untuk tindakan apa namanya preventifnya. Nah kemudian di situ juga diatur untuk represifnya. Apa itu ada di pemberantasan barang kena cukai ilegal, program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Seperti itu pengaturannya. Ketika nanti misalnya di desanya Cak Sarip atau mungkin di tempatnya Cak Amin, ini ada industri rokok yang disinyalir industrinya adalah bodong. Kemudian Cak Amin atau mungkin Cak Sarip lapor Bu. Nah namanya orang lapor kan kadang ketakutan. Bener. Ya apa Cak menurut pengalaman sampean mang wedi lek kating nang laporno? Ji, khawatir nanti beliaunya menggerebek saya malah. Beliaunya menggerebek sampean. Kok sudi? Kan konco akeh, Pak. Oh iya bener. Terus pundi? Iya, jadi dalam hal kita melaporkan ketika ada produksi ilegal, ketika ada apa namanya peredaran ya, peredaran distribusi rokok ilegal, kemudian ada penjualan rokok ilegal di situ, yang melaporkan tadi dilindungi Cak. Ya jangan khawatir, namanya nggak akan diekspos, nomor HP-nya apalagi tidak akan diekspos, alamat rumah jenengan ini tidak akan diekspos oleh Bea Cukai. Ya, itu salah satu kategori untuk penegakan hukum di bidang represif ya? Itu yang untuk yang pelaporan tadi pelaporan tadi di pemberantasan BKJ ilegal yang represif. Yang represif. Seperti itu. Jadi memang kalau sampean katanya lapor Cak, ya wis, sampean ndak kira ketok identitasnya sampean. Bahkan sampean lanang atau wedok karo. Karo. Berarti saya dikontrakno nang nggon dia ngono. Tapi tidak langsung gitu. Ada hotline-nya. Jadi hotline 1500 225. 1500 225. Atau kepada Bea Cukai setempat. Oh, gitu. Ya, Oh, sudah ada hotline-nya jadi. Hotline-nya ada 1500 225. Oke. Prosentasenya tadi berapa persen Bu dari alokasi anggaran di BHJAT untuk penegakan hukum itu 25%. 25%. Nah, kalau tadi kesejahteraan masyarakat itu manakala daerah merasa apa namanya berlebih alokasi itu, maka dia bisa dialihkan ke bidang kesehatan atau bidang yang lain. Bidang penegakan hukum misalnya. Tapi kalau untuk penegakan hukum ini tidak bisa dialihkan kemana-mana, harus 25%. Nah, harus minimal 25%. Kalau ini ada pengalihan ke bidang lain ya porsi 25% ini, maka nanti ada sanksi dari Kementerian Keuangan di dalam ketentuan PMK tadi itu. Sanksinya apa? Penundaan penyaluran. Nah, penyaluran alokasi triwulan 3 tahun bersangkutan. Kemudian nanti masih setelah melakukan perubahan anggaran PAPBD masih ada porsi yang kurang dari penegakan hukum maupun porsi yang di kesehatan, maka ini juga akan dilakukan lagi penundaan penyaluran 15% lagi. 2 kali melakukan dilakukan sanksi penundaan penyaluran, maka nanti alokasinya akan hangus yang 30% tadi itu. Seperti itu. Jamin berarti mulai gawe misalnya wong katen duwe industri rokok iku ya wis diatur. Iya. Ketika mereka harus paham dan taat tentang hukum, makanya disosialisasikan biar mereka tidak salah kaprah. Juga ada pembinaan sebenarnya. Ada pembinaan juga. Jadi sekarang kita paham, biar kita sama Sarip cari orang yang ilegal-ilegal itu masih ada apa enggak gitu Bu. Sampeyan kating goleki wong kok. Iya, supaya aman. Jangan ikut. Kita kan bagian keamanan. Oh iya. Sofi, terima kasih pemaparannya ini luar Cak biasa. matur suwun lho ya. Nanti saya kesini lagi, saya laporkan. Temen lho. Engko legare tak laporno sampean.
Dalane kene tak kono. Kene. Arif, sun. Hati-hati. Makasih, Pak. Kontaknya tak kene sore bantal. Bu, Iya. tadi teman-teman saya itu kalau yang minggu kemarin dia bimbang, Iya. aku kudu jadi wira swastawan buka toko atau jadi petani tembakau. Sudah terjawab. Ya. Tapi di tengah jalan ketika sudah merencanakan segala sesuatunya kok ada informasi, akhirnya lapor. Ternyata enggak usah khawatir ya. Ya. Selain dilindungi identitas pelapor dan juga ada hotline-nya. Lain. Kembali lagi soal persentase 25%, meskipun ada beberapa item prioritas untuk alokasi anggaran di BHJHT. Ya. Sementara ini kalau Ibu melihat di Provinsi Jawa Timur tingkat pelanggaran untuk proses penegakan hukum di bidang industri tembakau kados pundi Bu? Ya. Jadi kebetulan pada masa pandemi COVID Nggih. tahun 2020 sampai dengan 2021 ini, Nggih. terkait juga dengan kenaikan tarif pita cukai itu, pelanggaran pita cukai ini memang tinggi, Pak. Salah satunya Ya. adalah pelanggaran pita cukai Iya, ya. betul. Oke. Jadi kan ada 4 pelanggaran terhadap Oke. pita cukai itu ya Pak ya. Jadi 2P dan 2B gitu ya. Oke. 2P itu palsu, kemudian B2B-nya itu bekas pakai tidak Nggih, nggih. sesuai Jadi dengan sudah bekas peruntukannya. digunakan lagi ya Bu ya. Betul. Kemudian diedarkan. G betul bekas Oke. seperti itu. Ini apakah ada semacam kotak keluhan tadi kan sudah dijawab juga melalui hotline dan lain sebagainya. Misalnya masyarakat ikut nih berpartisipasi aktif dalam rangka pengawasan proses penegakan hukum ya, dalam rangka kita bersama-sama bersepakat untuk menggempur yang namanya rokok ilegal ataupun Ibu. Tingkat partisipasi masyarakat apakah juga gini aja nanti sampai di wilayah ini karena industrinya sampai di wilayah ini juga lumayan banyak. Iya. Sampai tak fasilitasi. Jadi duko diparingi seragam atau diparingi pelatihan atau mungkin diparingi wawasan yang ada hubungannya dengan pengawasan penegakan hukum dan lain sebagainya apa tersebut Bu, dari Iya. Pemprov? Jadi itu tergantung dari masing-masing kabupaten kotanya, Pak. Oh gitu. Jadi kalau di sini diatur di dalam pemberantasan BKC ilegal itu kan ada pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu. Tidak dilekati pita cukai atau alias botong tadi itu, kemudian dilekati pita cukai bekas dan dilekati pita cukai yang salah peruntukan kan begitu ya. Nah, itu ada pengumpulan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini dapat bersama-sama dengan OPD lain, misalnya kalau saat ini pengumpulan informasi itu diampu di bagian perekonomian. Oh, Maka bagian perekonomian bisa mengikut sertakan Satpol PP misalnya. Oh, benar. Jadi Ya, unsurnya kemudian itu ya Bu unsurnya. ya. Kemudian ada Disperindak mungkin, Dinas Satpol Perhubungan PP, seperti itu. Disperindak. Silakan melakukan Oke. pengumpulan informasi. Nah, Artinya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pengawasan penggunaan di BHJHT ini nanti yang akan mengkoordinir kalau misalnya di Pemprov Jawa Timur dari ya di Biro bagian Perekonomian. perekonomiannya karena leading sektornya di situ. Leading sektornya Misalnya di mereka mau perekonomian. mengikut kesertakan masyarakat LPM misalnya untuk sama-sama mengawasi peredaran rokok ilegal ini. Boleh saja, tidak masalah. Cuma ya tadi itu tim itu harus sama-sama satu kata, satu tekad tidak membocorkan. Kalau misalnya ada operasi Oh iya. dalam tim itu ada yang membocorkan kan juga nanti Iya. tidak, Jadi akhirnya tidak efektif optimal, ya, Bu, tidak ya. efektif Benar, ya benar. pelaksanaan. Benar. Jadi mulai dari mendirikannya juga sudah diatur demikian rupa, pengalokasian anggaran atau pendistribusian anggaran Iya. juga sudah diatur Iya, demikian betul. rupa. Iya. Bahkan ketika ada indikasi untuk pelanggaran dalam rangka berproses untuk pengolahan tembakau dan lain sebagainya juga ada aturannya mengatur. Betul. Jangan kemana-mana dulu, Bu Sofi nanti akan memberikan informasi yang lebih lengkap lagi untuk kita semuanya. Tetap di channel I Love Pas TV setelah jeda berikut ini. Kenali ketentuan rokok legal. Rokok legal wajib memiliki nama pabrik atau importir, lokasi pabrik, jumlah isi rokok, jenis hasil tembakau, merek hasil tembakau, dan peringatan atau informasi kesehatan.
Masih di talk show sosialisasi penegakan hukum Gempur Rokok Ilegal 2021 bersama Ibu Sofi dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa unsur tadi yang sudah bisa dilibatkan dalam rangka kita bersama-sama merangsang masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam rangka pengawasan, penegakan hukum, rokok ilegal dan lain sebagainya. Kira-kira apa saja nanti yang akan dilakukan teman-teman ketika kita sudah mulai melibatkan banyak unsur dalam rangka proses penegakan hukum, Bu? Jadi Mulai bentuk kegiatannya betul, dan lain sebagainya. di penegakan hukum tadi ada 3 program ya, yang tadi ada preventif, ada represif gitu ya. Jadi yang pertama itu pembinaan industri, Mas. Pembinaan industri. Untuk pembinaan industri itu saat ini diatur adalah untuk pembentukan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau. Oh, oke. Jadi di situ ada beberapa kabupaten kota yang akan punya rencana untuk membangun kawasan ini, ya, untuk menyiapkan industri rokok kecil yang dulu mungkin ada di Pasuruan. Kemudian saat ini gulung tikar karena mereka kesulitan dalam hal permodalannya, mungkin satu. Kedua, mungkin mereka tidak tidak kuat untuk bersaing dengan industri rokok yang lain. Oh, benar. Ya, kemudian mereka mungkin berat menghadapi regulasi yang saat ini ditentukan di dalam industri hasil tembakau tadi itu. Nah, maka itu kawasan ini dipersiapkan untuk itu tadi mengakomodir industri kecil menengah rokok yang ada di suatu daerah. Di satu sisi juga pemerintah memfasilitasi klaster tersendiri ya Bu, agar proses monitoring dan pengawasannya lebih mudah. Begitu, ya. Lebih mudah. Misal kalau di Kabupaten Pasuruan itu ada sentra industri furniture. Ya. Kalau misalnya kawasan apa tadi Bu? Industri hasil tembakau. Kawasan industri hasil tembakau akan difasilitasi berupa lahan. Di situ ada beberapa UKM yang memang berkecimpung di industri rokok. Industri rokok ya Bu. Ya, utamanya industri kecil. Jadi dengan harapan meminimalisir yang namanya cukai palsu, kemudian peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal. Iya. Jadi itu untuk memfasilitasi itu juga antara lain yang saat ini masih berusaha secara ilegal. Nah, diharapkan dia juga akan masuk dalam kawasan tersebut untuk berusaha secara legal. Karena di situ perizinannya dipermudah. Oh iya. Dan ada insentif yang akan diberikan oleh Bea Cukai dengan berupa penundaan pembayaran pita cukainya gitu selama 90 hari kayak seperti itu. Jadi kemudian akan ditawarkan di situ. Kemudian industri rokok ini, kawasan industri hasil tembakau ini juga diharapkan nanti akan menyerap tenaga kerja di daerah setempat seperti itu. Itu yang di pembiayaan. Jadi ketika ngomong soal pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Perekonomian, ketika di satu kawasan sudah ditetapkan itu dalam satu provinsi, apakah harus ada satu kawasan atau di beberapa kota kabupaten juga boleh untuk melakukan? Boleh, silakan. Itu yang penting disesuaikan dengan perda mengenai RT RW-nya. Nah, mereka punya perda tentang RT RW atau tidak. Jadi ini memang bukan kegiatan wajib ya, akan tapi tetap disesuaikan dengan prioritas daerahnya. Nah, ini kan ada di 5 selama ini masih ada di 5 kabupaten yang berencana untuk membangun kawasan industri hasil tembakau ini. Antara lain Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Pamekasan, dan Kabupaten Malang itu, Kabupaten Probolinggo itu yang akan membangun kawasan ini. Dan kebetulan 5 kabupaten ini memang DBH-nya juga tinggi, jadi memungkinkan untuk membangun kawasan tadi. Baik, ngomong-ngomong soal pembinaan industri tembakau atau industri rokok, bentuk partisipasinya mungkin dari Pemprov, ketika misalnya ada yang sudah lapor, kemudian bentuk pembinaannya, kegiatannya dalam hal ini apa saja sih Bu? Iya, jadi saat ini kan untuk industri yang sifatnya ilegal, itu kan tidak pernah nampak Bapak ya. Jadi tidak pernah nampak itu Mas. Jadi intinya siapa yang punya usaha ini, karena usaha itu kan berpindah-pindah. Nah, ketika ada laporan dari masyarakat misalnya, ada tempat pembuatan rokok ilegal di rumah ini misalnya. Begitu didatangi ternyata sudah tidak ada lagi di sana, kan begitu. Intinya memang sulit mengenali di mana adanya pembuatan rokok ilegal itu di mana, itu sulit, kecuali ada partisipasi masyarakat. Yang masyarakat itu menyampaikan kepada Bea Cukai setempat supaya ini kita bina dulu, tidak langsung kita tindak.
Jadi kita edukasi dulu bahwa Edukasi. apa yang dilakukan itu sangat merugikan terhadap utamanya penerimaan cukai negara. Iya Bu, kadang-kadang memang sulit. Di beberapa referensi juga saya pernah membaca ada sebuah home industry yang memproduksi rokok ilegal. Iya. Namun ketika pemerintah atau mungkin aparat penegak hukum mencoba untuk mendatangi, untuk mencari tahu lebih dalam, yang bertanggung jawab di rumah itu atas pembuatan rokok ilegal juga susah ditemui. Dikenali. Karena semuanya mengaku bahwa dia adalah seorang salesman. Betul. Padahal di rumah tersebut juga disinyalir untuk pembuatan rokoknya, kemudian mepe tembakaunya juga di situ, ngelinting tembakaunya juga di situ, mengemas tembakaunya juga di situ, para salesman-nya juga berangkatnya juga dari situ. Tapi ketika ditanyain ini yang bertanggung jawab siapa? Karena semuanya ngaku salesman. Kendala apa yang biasa ditemui di lapangan ketika proses pengawasan, proses monitoring, kemudian juga sampai akhirnya mengambil tindakan itu yang Pemprov mungkin mengalami kendala apa ketika akan melakukan hal itu? Iya. Jadi tadi itu Pak, karena Mas, jadi kita sulit mengetahui siapa sih sebenarnya yang membuat rokok ilegal tersebut. Sehingga ini memang ya kayak kucing-kucingan ya, kucing-kucingan. Nggak pernah ketemu ujungnya. Nggak pernah ketemu ujungnya. Siapa tahu nanti ada sebuah sistem informasi yang bisa mengakomodir. Kalau itu terkait dengan ini Mas, jadi di pemberantasan BKC ilegal itu kan ada dua program, ada kegiatan tadi itu pengumpulan informasi. Yang itu kita memang menggunakan aplikasi yang namanya Sistem Informasi Rokok Ilegal. Aplikasinya by Android itu sudah sekarang berlaku nasional. Begitu juga yang lapor bisa dari situ juga ya, dari Android itulah mereka akan, karena kalau kita lapor itu dengan tulisan tangan seminggu mungkin baru nyampe ke Bea Cukai. Kalau ini langsung. Betul Bu, mudah-mudahan sekali lagi Cak Sarip dan Cak Amin mudah-mudahan juga mendengarkan ini. Karena lapornya tanpa harus dikerukupi selimut biar enggak ketahuan identitasnya, tapi lapornya lewat dari Android. Cocok. Baik Bu, ini ngomong soal penegakan hukum. Jadi ada aparat penegak hukum di situ yang terlibat selain Bea Cukai dan Pemda ya, dalam hal ini Satpol PP. Satpol PP ada aparat kepolisian ada Pak. Aparat ada TNI Polri juga. juga dilibatkan dalam rangka ini. Jadi ketika melakukan sebuah gerakan atau melakukan kegiatan dalam rangka proses penegakan hukum, itu kalau misalnya Bu, kalau tadi kan yang nggak ketahuan siapa yang bertanggung jawab, istilahnya kucing-kucingan. Kalau misalnya sudah benar-benar dia sudah ngaku, proses selanjutnya apa yang dilakukan Bu? Apakah tak tutup ya perusahaanmu? Apakah begitu? Atau orangnya akan didalami lagi informasi-informasinya atau seperti apa Bu? Tentu saja tahap awal kan kita di tim itu yang terdiri dari Pemda, kemudian Bea Cukai dan aparat penegak hukum tadi mengamankan barang dulu. Mengamankan barang yang kita temukan di lapangan. Prosesnya kan kita dilidik oleh polisi ya, apakah itu memang benar-benar dengan Bea Cukai, apakah itu benar-benar memang palsu yang diproduksi oleh mereka, karena kita mengetahui kalau pembuatan itu di rumah saja, tidak di industri, itu sudah pasti palsu. Benar Bu. Oh gitu ya. Jadi satu ukuran yang pasti diproduksi di rumah itu sudah tidak mungkin itu legal. Karena ketentuan PMK 200 itu tidak boleh namanya industri itu bersatu dengan rumah tangga, tidak boleh. Industri bersatu dengan rumah tangga. Iya. Kalau dulu kan tahun-tahun sebelum 2010 itu kan masih industri kita melinting di rumah, yang penting nanti didekati kita cukai dan tapi sekarang nggak bisa. Jadi intinya setelah PMK 200 tahun 2010 itu, maka industri pelintingan ya dilakukan di industri, gitu, tidak di rumah. Makanya ini sebenarnya mudah masyarakat mengenali ketika kita kalau dalam satu lingkungan bau tembakau saja tiap hari Pak. Kemudian di situ ada proses penjemuran, ada proses orang lalu lalang mengirim tembakau dan lain-lain, pasti itu industri ilegal. Bisa dipastikan itu Bu ya. Kecuali kalau misalnya home industry yang lain. Misalnya home industry kerupuk. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Karena tidak dikenakan. Makanya Cak Sarip dan juga Cak Amin mudah-mudahan sekali lagi mendengarkan. Jadi yang digempur adalah rokok ilegal, bukan wulijo ilegal. Gitu. Baik, jangan beranjak kemana-mana dulu. Karena permasalahan penegakan hukum, beliau hadir di sini. Aparat penegak hukum juga dihadirkan atau dilibatkan. Berikut juga partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan juga penegakan hukum dalam rangka menggempur dan memberantas peredaran rokok ilegal.
masih akan kita tahu lebih banyak lagi bersama Ibu Sofi dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Jangan beranjak kemana-mana, tetap di channel I Love Pas TV. Kenali rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok impor atau produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemirsa, masih bersama dengan Ibu Sofi dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan kita juga masih ngobrol banyak soal penegakan hukum di ranah industri tembakau dan pengolahan rokok ilegal. Nanti kalau misalnya kita akan ngomong kira-kira kegiatan apa saja sih yang dilakukan dalam rangka bersosialisasi agar masyarakat lebih aware, masyarakat lebih sadar, meningkatkan kesadaran industri dalam rangka bersama-sama menjaga agar apa yang dikeluarkan juga baik, kembalinya juga baik dalam bentuk DPHC, HT di Kabupaten. Assalamualaikum. Sampean lah. Lah ini mau melaporkan ini loh. Ya. Mas, Tentang itu loh tindak pidana itu loh Bu. Mas, Loh, saya mau melaporkan. Sini. Oh, iya. Ini loh Bu, mohon maaf Bu. Masa tadi yang dilaporkan semua itu bukan pabrik Bu, orang gelinting sendiri itu loh Bu, dirokok sendiri itu loh Bu. Tapi hasil lintingan tangan itu sama kayak pabrik loh. Nggak bisa loh, itu nggak pakai cukai lagi. Loh, bener. Bu, masa yang gelinting itu juga ikut potong juga ya Bu ya? Kalau dilinting sendiri dan dikonsumsi sendiri, Nggih. tidak diperjualbelikan, Iya. tidak. Wah, nggak bisa. Wajib Harus kena cukai. ada penegak hukum. Bu. Kalau saya nggak main-main orangnya. Apa kalau rokok sendiri? Di rokok sendiri tidak masalah. Nggak masalah. Atau diberikan saja kepada teman-temannya tidak masalah. Loh, Tapi itu nggak Kalau masalah. itu diperjualbelikan, baru itu harus kena cukai gitu. Oh, gitu. Kalaupun ada, itu masih ada preventif ya Bu ya. Nah, Nah, masih ada pembinaan. Sosialisasi. dibina dulu sebelum diambil Lah. tindakan. Masa wong elek kok dikongkon bina wong. Timbang dilenteng. Lah ya iya Mas. Maksudnya masa wong elek Iya, iya. dijadikan pembina? Kayaknya enggak Loh, pembinaan bukan pembina. Bu, Dibina. ini biar dipahamkan tentang itu, Iya. monggo. Kalau dikonsumsi itu memang tidak ada tindakan hukum katanya. Kalau dikonsumsi sendiri, Konsumsi sendiri. iya tidak harus dilokati kita cukai. Dilinteng sendiri, dikonsumsi sendiri tidak masalah. Masa sampean ngelinting sendiri ditunggoni Satpol PP ini nggak mungkin. Nah, Kalau saya kan jumlahnya kesel. banyak juga nggak apa-apa ya Bu, ngelinting sendiri sampai 1 sak gitu Bu. Iya. Itu tangannya gak melungker. Ya umpamanya. Iya. Tapi masuk akal pisan ya. Iya. Sehari cak lapong ngelinting, oleh piro sasak. Kayak apa kayak dewe. Kan enak kalau di KTP pekerjaan ngelinting. Terus pun Ibu Iya. menjawab pertanyaan dari Cak Iya, Sari. jadi itu sepanjang berapa sak pun kalau itu memang tidak diperjualbelikan ya tidak masalah, tidak dikemas, tidak perjualbelikan, tetap bisa tanpa kita Meskipun cukai. dilakukan di rumah ya Bu, Iya. selama itu dikonsumsi sendiri ya Bu. Konsumsi Ya. sendiri. Ngajak teman. Tapi kan tidak mungkin juga toh Pak, Iya. misalnya kita mempekerjakan orang lain, misalnya 2-3 orang Hmm. di rumah. Setiap hari ada kiriman tembakau, kemudian kita linting. Ya masa mungkin akan dilinting sendiri. Oh iya. Oh, kita kan membayar orang kan, tentu saja kos yang kita keluarkan kan harus kembali kan begitu. Ya, Benar. di situ bisa kita curigai bahwa itu adalah pembuatan. Oh, kalau ada alasan misalnya itu digelinting, saya rokok sendiri kok ini. Padahal satu pabrik ya Bu ya. Itu akan didalami Pak nanti. Kita jadi korban nih. Pelaku. Kalau misalnya diberikan itu nggak ikut jual beli. Namanya hibah gitu loh. Oh, tapi lek sasak Mas. Rokok sasak yang udah hibah min. Wah. Tapi apapun itu sebelum diambil tindakan akan dibina terlebih dahulu. Itu bener Cak Amin. Oh, gitu ya. Dadi sama nek nglinting ngejak bolo akeh gak apa-apa sing penting dikonsumsi dhewe. Nek sampean nglinting wongnya akeh tapi koncone sampean dhewe terus sampean dol. Nah, iki indikasi. Enggak boleh ya. Nggak boleh industri. Industri Oh, gitu. sampean yo gawe, yo sampean dol. Nah, itu yang disebut tadi Makanya itu perlu industri rokok sosialisasi ya Pak Mas Diko ya. Betul. Perlu sosialisasi kepada masyarakat. Kira-kira rokok seperti apa yang itu bisa dikonsumsi sendiri tanpa dikenakan pita cukai misalnya seperti itu. Benar. Perlu memang
sosialisasi kepada masyarakat. Kalau di dalam penggunaan dana bagi hasil cukai sembako ini kan diatur ada sosialisasi yang sifatnya adalah dua arah. Sosialisasi langsung pada audiens masyarakat gitu ya, atau mungkin melalui media, talk show seperti ini, melalui media elektronik, cetak, atau mungkin melalui media-media online itu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu mengerti dulu. Kedua memahami, dan ketiga adalah melaksanakan ketentuan di bidang cukai supaya mereka tidak mendekati masalah hukum terkait dengan tadi itu pembuatan, peredaran, penjualan rokok ilegal, biar paham. Itu bisa dilakukan. Kalau begitu kita sekarang paham, nanti kita informasikan kepada orang yang gelinting-gelinting itu nggak apa-apa, asal Nggak apa-apa, dia dikonsumsi Benar, sendiri. dikonsumsi Kan sekarang ini sendiri. banyak beredar yang rokok rasa merek apa, rokok rasa merek apa. Sepanjang itu dikonsumsi sendiri tidak ada masalah. Walaupun sak-sakan enggak apa-apa. Bu. Tidak Walaupun masalah, sak-sakan. masa sak-sak mau dikonsumsi sendiri. Saya kadung orangnya sudah saya rehabilitasi. Kesel saya. Asal dasar mangkel saya aku saja nih, enggak kalah rokok itu saja nih. Bedakan antara industri dan mangkel itu gak subjektif lah. Lah kesel iku Mas Berarti Gatot ini dikei. kita infokan saja Rip kepada masyarakat kalau gelinting sendiri, rokok sendiri boleh. Enak yo, mari oleh penjelasan langsung ya. Terima kasih loh. Sosialisasi balap. Oke, sering-sering ke sini. Iya, insya Allah. Itu dapat menambah pekerjaan kita. Sampean budal sosialisasi aku sini. Iya, iya. Makasih loh, Mas. Iya, iya. Nggih, Segera kita sama-sama, informasikan sama-sama. kepada Iya. masyarakat. Mas Niko monggo terus. Geng, aduh yang ini ki sosialisasi. Iya, ini kan bagian dari Sosialisasi. dana bagi hasil cukai itu bermanfaat untuk masyarakat, Mas. Benar. Jadi kan kita di sosialisasi itu tidak hanya tatap muka, kita mengundang narasumber bicara di situ. Iya. Tapi kita juga bisa melibatkan orang-orang seni begini, Mas, Benar. untuk menyampaikan Karena beliau-beliau itu punya sebagai influencer. talenta mereka Punya itu kan. talenta. Iya, punya talenta yang memang itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Benar, Bu. Dan biasanya masyarakat kan nggak suka yang model-model sosialisasi Benar. tatap muka tapi satu arah, dia hanya mendengarkan informasi sambil ngantuk sambil. Oke. Nah, ini bisa melalui tadi itu sosialisasi melalui kegiatan olahraga, Benar. kemudian seni budaya. Seni budaya Nah, seperti seni halnya budaya Cak Sarip seperti dan itu. juga Cak Amin. Nggih. Mereka itu kalau memberikan sosialisasi, waduh, Wah, sip. patut Jadi, diacungi jempol. Kami itu lebih suka kalau sosialisasi ini juga mengandung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi Betul. masyarakat. Pemberdayaan Pemberdayaan ekonomi masyarakat. masyarakat. Jadi seperti Ibu. ini, jadi duit banyak hasil dari sosialisasi tapi bermanfaat untuk ekonomi masyarakat yang lain. Betul. Walaupun secara langsung sasarannya tadi yang saya sebutkan, Yeah. yang kemarin-kemarin saya bicarakan, petani tembakau, buruh tani, buruh pabrik. Yeah. Di sosialisasi ini kita bisa memberdayakan masyarakat yang lain. benar, Gitu, benar. seperti itu, Mas. Makanya jangan lupa Bu, kalau ada sosialisasi ingat sama Cak Amin Nah, sama Cak Sarip. iya. Nanti Orang ngelinting tembakau di rumah, industri, home industri tembakau yang ada di rumah, Cak Sarip, Cak Amin watuk, berhenti. Belum lagi kalau Cak Amin, wahai hajim, waduh semburat. Efektif, mantan satu PP efektif. berarti. Tapi tanpa enggak usah Iya, begitu, betul, watuk, betul. tok berhenti Iya, sudah. itulah. Cok. Bu, ini dalam rangka penegakan hukum, artinya partisipasi masyarakat dengan kekhususan tertentu, dengan kearifan lokal tertentu seperti yang dimiliki sama teman-teman tadi itu juga bisa dilibatkan ya dalam Iya, rangka sosialisasi bisa, penegakan hukum. Bisa. Artinya dengan metode, dengan Betul. kemasan yang lain, dengan Betul. Jadi nggak menggunakan harus bahasa yang lain. di ruang kelas tertutup kemudian kita menyampaikan informasi-informasi mengenai Oke. itu ya kalau dari sisi edukasi bagus Pak. Iya. Tapi kalau efektivitas, nah itu kan Iya. belum tentu efektif. Betul. Nah nanti betul. arahnya Pak, memang arahnya bea cukai itu agar sosialisasi itu lebih banyak melibatkan pekerja-pekerja seni seperti itu. Iya. Supaya informasi cepat ditangkap oleh masyarakat. Iya. Masyarakat kan senang yang model lawaan-lawaan. model Nggih, yang Bu. seperti itu. Tolong dicatat ya, masyarakat seneng yang model awal-awal mulai Nah. mangnya dudingin nang Sarip ambil nang Cak Amin ngono ae. Itu biar melekat gitu loh di Betul, Bu, betul, di betul. ininya masyarakat. Kalau kita model serius gitu kan Nggih. kurang. Kira-kira agenda datang ke Pasura lagi kan? Ya ketemu sama Iya, mereka lagi iya, Bu, iya. sehingga sosialisasinya Ibu bukan hanya terkirim tapi juga tersampaikan. Baik Bu, ini sekali lagi banyak sekali ilmu dari minggu yang kemarin. Sekarang panjenengan rawuh lagi soal sosialisasi penegakan hukum untuk menggempur dan meminimalisir, bahkan kalau bisa jangan ada produksi rokok ilegal lagi. Betul. Iya.
pesan Harapan untuk kami. kami dan juga mereka-mereka yang masih terus memproduksi rokok ilegal terus Iya. dari Pemprov Jatim Iya. untuk kita semua. Jadi karena ini operasi bersama, Iya. kemudian pengumpulan dilaksanakan bersama-sama dengan yang menginisiasi, biar juga aparat penegak hukum juga dilibatkan. Maka pesan kami adalah kepada masyarakat agar lebih ini lagi lah, karena sosialisasi sudah kita laksanakan mulai tahun 2021 itu dengan alokasi yang luar biasa, dengan edukasi yang melalui media apa saja di dalamnya situ. Maka harapan kami adalah masyarakat sadar bahwa apa yang dilakukan itu sangat merugikan masyarakat yang lainnya juga. Betul, Jadi kalau betul. misalnya mereka tidak berbuat ilegal tadi itu, Iya. maka ini kan optimalisasi penerimaan negara bisa kita tingkatkan lagi. Betul. Kembalinya juga kepada masyarakat Kepada lagi. masyarakat juga. Apalagi nanti tahun depan insya Allah penggunaannya diperluas, untuk Oke. infrastruktur bisa, untuk Nah, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lainnya bisa. betul. Maka dengan adanya Penambahan fasilitas Betul. umum berikut kesehatan juga berikut kesehatan bisa. juga, iya Oke. seperti itu. Maka kami harapkan kepada produsen rokok ilegal mulai inilah mengurangi, kan kalau misalnya menghentikan secara ini kan juga mungkin masih Butuh proses berat, ya. butuh proses. Proses-prosesnya Maka, yang kita iya. lalui salah satunya Iya, seperti ini. betul seperti itu. Yang Bu Sofi, terima kasih sekali. Terima kasih sekali kami sebagai warga masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususnya warga masyarakat Provinsi Jawa Timur, minimal kita paham kita sebagai masyarakat dilibatkan di lini mananya dan kita bisa ngapain aja, Iya. termasuk juga dari Pemda dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, fasilitas apa yang diberikan sehingga dampaknya nanti seperti apa, kemudian inputnya atau outcome-nya kepada masyarakat bentuknya adalah seperti apa dan untuk apa saja, dan kita semuanya wajib untuk mengawasi, betul. baik itu di lini sosialisasi, kemudian juga di penegakan hukum dan lain sebagainya. Iya. Terima kasih sekali lagi Bu Iya, Sofi, sama-sama, Mas salam Rido. sehat selalu, Amin. sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Rido. Terima kasih. Baik pemirsa, lengkap, banyak, dan jelas itu yang kita sampaikan untuk pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini melalui channel YouTube di I Love Pas TV. Doa terbaik bagi Anda dari kami adalah semoga tetap sehat di masa pandemi ini dan semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka berikhtiar sama-sama memberikan doa terbaik agar peredaran rokok ilegal bisa diminimalisir atau bahkan udah deh gak usah dilakukan lagi karena baliknya ke kita lagi nanti yang merasakan manfaatnya kita juga begitu. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, kemudian juga komen dan juga share di channel akun kita di I Love Pas TV. Terima kasih, salam sehat selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.